Pemirsa Adam TV, saat ini saya berada di pondoknya Bapak Sekretaris Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepayang, dengan Bapak Riston. Selamat sore Pak. Sore. Maksud kedatangan kru Adam TV mau mengkonfirmasi tentang bocah yang beberapa hari ini sempat viral di sosial media, baik itu di Facebook ataupun Instagram, terkait bocah tersebut mengalami luka bakar. Nah, biar tidak ada miskomunikasi di antara kita, baik itu di lingkungan tempat tinggal si bocah yang bernama Diki tersebut maupun di netizen, ada baiknya kita mencari sumber informasi yang akurat dengan pihak terkait. Bersama ini Pak Sekretaris Desa Bapak Riston, biar informasinya lebih akurat. Bapak Riston, bisa dijelaskan kronologi adik Diki ini bisa viral di sosial media gitu. Karena nanti kan takutnya kan ya namanya netizen gitu. Sebenarnya gini, adik si Diki ini dulu kan dari awal kejadiannya 2014 ya, itu dia sempat sebenarnya istilah kita desa itu ngebun ke daerah Karangjaya, Rejang Lebong. Nah, kebetulan pada saat itu lagi umur 2014, baru berumur 11 bulan. Di ayunan, ketika di ayunan ini ayunan itu terbakar, mengakibatkan oleh adik Diki ini ikut juga terbakar, yang menyebabkan terbakar yang lebih parah kan daerah muka yang menyebabkan matanya tidak bisa lagi berkedip dan semua muka hampir kebakar. Nggak pernah dibawa ke rumah sakit pada saat itu, umur 11 bulan. Mulai sembuh luka, dibawa oleh orang tuanya ke kebun. Ke rumah sakit mana Pak? Rumah sakit dulu rumah sakit Curup. Rumah sakit Curup gitu. Sakit Curup, Rejang Lebong. Setelah itu setelah dinyatakan sembuh oleh rumah sakit, dibawalah ke kebun. Dari di kebun inilah sampai sekarang belum terpantau, sehingga sampai berumur 7 tahun baru terpantau oleh para inisiator, para media, para rekan-rekan yang ibaratnya yang mempunyai media sosial seperti sekarang kan. Nah, sebab itu maka dia viral. Pada dasarnya selama ini kita bukan tidak mau membantu, bukan tidak mau ini, karena dia sendiri pada saat itu diamnya di kebun, dan juga bukan tercatat sebagai warga desa Batu Ampar. Nah, pada saat dia ibaratnya sudah dari kebun, alhamdulillah mungkin ada rezeki, dia membeli sebuah pondok di Batu Ampar. Artinya memang dari kejadian adik Diki ini mengalami musibah pada saat usianya beberapa bulan itu ya, itu memang belum tercatat, memang belum sebagai warga Batang orang tuanya ya. Memang orang tuanya memang bukan orang Batu Ampar. Orang gitu. tuanya itu dari kecil atau dari sampai dia nikah dia tuh warga desa lain, atau kelurahan Durian Nepun sesuai dengan berarti secara kakak, secara bukti jiwanya, administrasi, orang tua si adik Diki ini tadi berbuku jiwa di kelurahan Durian Nepun ya Pak ya. Artinya sudah berapa lama dia di Batu Ampar ini Pak? Kalau secara administrasi di Batu Ampar baru 5 bulan. Lengkapnya itu kan pada bulan November kemarin dia baru resmi mendapatkan identitas kartu keluarga sekaligus KTP berKTP di Batu Ampar. Bulan berapa tuh? Bulan 11. Bulan 2020. Bulan November 2020 baru resmi tercatat sebagai warga desa Batu Ampar. Namun sebelumnya mereka berbuku jiwa di kelurahan Durian Nepun ya. Artinya itulah
ketika saya pantau di sosmed itu kan, ada yang mengatakan warga Batu Ampar, ada yang mengatakan bukan warga Batu Ampar. Jadi informasi ini kan agak simpang siur, makanya kita klarifikasikan di sini. Nah, pasca kejadian ya viralnya kondisi adik Diki ini di sosmed, itu apa yang sudah dilakukan oleh perangkat desa, Pak? Karena sekarang kan udah resmi ya, mereka sebagai warga desa Batu Ampar gitu. Gini, sebenarnya kan pada saat dia sudah berwarga desa Batu Ampar ini, kemarin ada sekelompok komunitas atau inisiator mengajak si Diki ini untuk pengobatan lebih lanjut, terutama untuk menyelamatkan bagian mata. Iya, matanya. Mata. Sebab itu selaku mereka orang-orang yang berkompeten lah, sehingga kebanyakan dia kan rata-rata dari komunitas ini, inisiator yang ingin mengobati ini kebanyakan kan dari orang kesehatan. Iya. Nah, oleh sebab itu kami selaku pemerintah desa sangat mendukung hal tersebut. Oleh sebab itu kami pemerintah desa mendampingi inisiator ini, misalnya kemarin kami ke kantor Dinas, setelah itu kami kemarin mendampingi pengambilan rujukan di Puskesmas, dan juga langsung mendampingi para inisiator ini untuk mengambil rujukan ke rumah sakit umum daerah. Nah, sekarang ini pada saat kini proses ini sedang menunggu rujukan dari rumah sakit umum daerah untuk pengobatan lebih lanjut. Rumah sakit umum daerahnya lebih ke Payang atau ke Curug, Pak? Insya Allah kemarin ke Payang, tapi terkendala ada sedikit salah rujukan. Mungkin ke depan insya Allah rujukannya sudah sampai saat ini. Tadi sudah kami dapatkan rujukan ke rumah sakit Rejang Lebong. Artinya rujukan itu didapati dari Dinas Kesehatan Rejang Lebong juga? Enggak, dapatkan ini dari masih Dinas Kesehatan Kepayang. Oh, Dinas Kesehatan Kepayang. Karena dia kan yang merujuk ini kan Puskesmas Durian Depun. Puskesmas Durian Depun. Tapi rujukan rumah sakitnya ke Rumah Sakit Curug gitu. Curug untuk spesialis bedah untuk bagian kulit. Nah, sedangkan untuk spesialis nanti untuk mata, Puskesmas sudah siap, tadi sudah menghubungi kami pemerintah desa, siap untuk memberikan rujukan untuk spesialis mata, tetapi karena kita di kabupaten nggak punya spesialis mata, rujuknya ke rumah sakit Bengkulu, rumah sakit Bengkulu gitu. Terkait jaminan kesehatan si adik Diki ini gimana, Pak? Apakah sudah ada atau belum, atau baru melakukan proses pembuatan jaminan sosial kesehatannya? Kalau untuk jaminan kesehatan, si adik Diki ini sudah BPJS yang dari pemerintah untuk berobat. Yang terkendala sekarang kan di sini masalah bukan masalah biaya berobatnya, masalah nanti ketika di sana biaya akomodasi dan transportasi keluarga. Untuk jaminan sosial yang sudah diperoleh sama pasien atau si adik Diki ini itu udah dari desa Batu Ampar sendiri, atau memang sebelumnya ketika orang tua si adik Diki ini berdomisili di Kelurahan Durian Depun? Sebenarnya kalau untuk masalah bantuan jaminan kesehatan ini, semenjak dia di Durian Depun itu sudah ada. Keluarga sedih kan harus mendapatkan PKH, artinya PKH itu yang dari dinas sosial, otomatis kalau yang melakukan PKH kan berarti mempunyai jaminan kesehatan atau BPJS yang dari pemerintah. Artinya adik Diki ini sudah dalam proses rujukan dan akan dioperasi ya, Pak ya? Insya Allah akan dioperasi bedah kulit gitu ya? Bedah kulit dan perbaikan mata. Oke, Pak. Selanjutnya apa harapan Bapak selaku perangkat
desa di Desa Batu Ampar ini terhadap ya warga kita. Ya, harapan kami sebenarnya saudara adik Diki ini tentunya betul-betul nanti bisa dioperasi, terutama bagian mata, sehingga bisa adik kami Diki ini tentunya bisa lagi seperti kita biasa, mungkin bisa mata bisa menutup. Sekarang kan matanya nggak bisa tutup tuh. Nah, so itu mungkin harapan kita nanti bisa dioperasi sehingga matanya itu bisa seperti kita biasa, bisa tertutup, kulit bisa tertutup dengan kulit, dan juga penglihatannya bisa normal kembali. Dan harapannya nanti tentunya dengan dia sehat, dengan dia ini bisa berinteraksi dengan kawan-kawan dan bisa melanjutkan untuk sekolah. Dan tentunya harapan besar kami juga dukungan dari pemerintah daerah seperti dari dinas kesehatan, dari dinas sosial. Mudah-mudahan ada dukungan, terutama dukungan dana gitu dari pemerintah daerah, sekaligus nanti dari inisiator-inisiator yang setelah merencanakan pengobatan Diki ini tentunya semangat dan terus bekerja keras. Sekaligus tentunya untuk pengobatan Diki, kami juga untuk inisiator-inisiator yang telah memprakarsai untuk pengobatan Diki ini, kami selaku pemerintah desa sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena berkat mereka ada ibaratnya titik terang bagi kami pemerintah desa untuk bisa harapan untuk bisa sembuh si Diki ini lebih besar dengan Insya Allah. dengan semangat dari inisiator-inisiator yang telah memviralkan. Ya, kami tidak kami merasa keberatan walaupun ini diviralkan, dan juga terima kasih karena dengan viral ini alhamdulillah saudara Diki ini sepertinya mendapatkan titik terang untuk bisa mengobati pengobatan yang ya akan dilaksanakan. Oke Pak Kades, ketika saya melihat video di sosial media itu ada wawancara dari inisiator bersama adik Diki itu, cita-cita Diki pengen sekolah, bisa bermain lagi dengan teman-temannya. Umpamanya Pak, atau seandainya nanti ketika adik Diki ini berangsur pulih, siapkah perangkat desa untuk mendampingi adik Diki ini nantinya Pak, terkait pendidikannya? Untuk insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin. Ketika dia sudah bersekolah, insya Allah kita akan semaksimal mungkin untuk bisa membantu atau bisa memfasilitasi si Diki ini sekolah. Tapi sebenarnya kemarin saya berbincang dengan para inisiator, seandainya si Diki ini sudah mampu, nanti sudah sembuh, sudah mampu untuk melihat lebih sempurna walaupun dengan bantuan misalnya kacamata gitu, sudah ada tiga yayasan sekolah sudah siap menampung si Diki. Insya Allah pendidikannya gitu. Kan sudah insya Allah akan terjamin gitu. Insya Allah. Terima kasih Bapak Riston. Pemirsa Adam TV, demikian wawancara singkat saya terkait fenomena adik Diki, yang mana adik Diki ini mengalami luka bakar yang cukup serius. Nah, keberadaannya di sosmed, maksud saya keviralannya di sosmed, ternyata membawa titik terang juga bagi adik Diki. Dan tadi sudah disampaikan dengan Bapak Riston selaku Sekretaris Desa Batu Ampar mengucapkan terima kasih banyak dengan inisiator yang telah memprakarsai informasi tentang adik Diki, ya walaupun viralnya itu di sosmed, dan bukan berarti selama ini pihak perangkat desa tutup mata ataupun tidak mau tahu. Artinya kronologi yang sesungguhnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Riston. Nah, mudah-mudahan informasi ini membawa titik terang juga bagi masyarakat
bagi publik dan juga bagi netizen supaya tidak ada lagi misinformasi ataupun miskomunikasi. Dan juga perangkat desa berharap semoga ini menjadi langkah awal untuk keberlanjutan pengobatan Diki, dan juga perangkat desa berharap upaya pendampingan pihak pemerintah kabupaten ataupun pemerintah daerah lah dalam hal ini. Demikian pemirsa Adam TV,